Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada satu hal yang sangat penting untuk saya sampaikan terkait dengan posisi kita sebagai hamba Allah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa Allah meminta kita, memerintahkan kita untuk berdoa? Inilah yang barangkali perlu saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, yang namanya berdoa adalah bagian dari bukti kehambaan kita. Artinya ketika kita berdoa berarti kita mengakui sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang lemah, sehingga kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan ud'uni astajib lakum. Ini salah satu perintah Allah kepada hamba untuk berdoa. Dan di ayat tersebut dikatakan bahwa ketika seorang hamba berdoa, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saya kira makna penting dari ceramah kali ini, yaitu pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pertanyaannya, apakah doa itu pasti dikabulkan? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ayat di atas yang saya bacakan tadi, Allah menjamin bahwa doa itu akan dikabulkan. Hanya saja banyak sekali orang yang menduga bahwa doa itu ada yang tidak dikabulkan. Padahal Allah sudah menjamin doa itu dikabulkan. Maka supaya doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa adab, ada beberapa hal etika yang perlu diperhatikan supaya doa kita itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, agar doa kita dikabulkan oleh Allah adalah kita harus memulai doa itu dengan memuji kepada Allah. Misalnya dengan lafal hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa kita harus memuji kepada Allah? Karena yang namanya memuji kepada Allah itu berarti bentuk pengakuan kita bahwa Allah itu maha kuasa. Memuji itu berarti kita mengakui bahwasanya Allah itu memiliki segala sesuatu, sehingga kita harus meminta kepada Allah. Itu yang pertama. Maka sekali lagi, supaya kita dapat mengetahui atau merasakan bahwa doa itu dikabulkan, pastikan doa itu diawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, doa kita harus dimulai dengan membaca sholawat Nabi, dengan membaca sholawat. Mengapa dalam berdoa kita perlu atau bahkan harus membaca sholawat? Kita harus tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba pilihan, kekasih Allah. Bahkan di dalam surat Al-Insyirah sudah dinyatakan bahwa ketika nama saya Allah disebut, maka nama Muhammad juga disebut. Itu artinya keberadaan Nabi Muhammad adalah sosok yang istimewa, sehingga ketika kita berdoa agar doa kita itu dikabulkan, maka kita juga harus memulai dengan membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Lafalnya silahkan bebas. Yang pertama bisa dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, silahkan terserah. Tapi yang terpenting adalah kita membacakan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di dalam berdoa kita juga harus yakin dan penuh harap. Doa yang akan dikabulkan adalah doa yang kita panjatkan, yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan dan penuh berharap. Sekarang saya jelaskan bagaimana mungkin Allah itu akan mengabulkan sementara Anda tidak yakin, sementara kita tidak yakin. Maka jangan pernah ragu ketika kita berdoa. Jangan pernah kita itu meragukan bahwa doa itu tidak akan dikabulkan misalnya. Tapi kita harus yakin. Karena keyakinan itulah yang akan menjadikan atau menjadi penyebab dari doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari kita meyakini, kita penuh dengan keyakinan, kita juga harus penuh harap. Mengapa kita juga harus penuh harap? Karena yang namanya berdoa itu adalah meminta. Berdoa itu memang mengharap pemberian Allah. Maka ya tunjukkan kalau kita itu memang membutuhkan. Tunjukkan kalau kita itu membutuhkan apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga etikanya di sini untuk menunjukkan bahwa kita itu penuh harap, bahwa kita itu berharap, maka kita harus berdoa dengan rendah diri. Yang ada salah satu tuntunan para ulama, salah satu dari cara agar kita menunjukkan kita itu berharap, yaitu dengan cara menangis. Ada salah satu hadis Nabi yang disebutkan abku. Jadi di dalam berdoa kita itu diminta untuk menangislah, karena menangis itu menunjukkan bahwa kita itu penuh harap. Perintahnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, abku fa illam tabku fatabakau. Menangislah kamu ketika berdoa kepada Allah. Kalau kamu tidak bisa menangis, maka pura-puralah menangis. Ini makna penting dari berharap. Sehingga karena memang betul-betul membutuhkan dengan penuh harap, maka insya Allah Allah akan mengabulkan permintaan kita atau mengabulkan doa kita. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang menuntun kita atau menunjukkan kepada kita mengenai doa agar dikabulkan, yaitu ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Oleh karena itu sekali lagi ketika kita berdoa maka pastikan keyakinan kita betul-betul kita berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, kita itu juga harus rendah hati dan khusyuk. Ada satu ayat Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 55, dikatakan di sana, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah, kepada Tuhanmu dalam keadaan rendah diri dan lembut. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Ini perintah Allah. Jadi sebetulnya doa yang diperintahkan oleh Allah, petunjuknya juga sudah ada di dalam Al-Quran. Kita tinggal hanya
mengaplikasikan atau menerapkan seluruh petunjuk-petunjuk berdoa agar doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang selanjutnya agar doa kita dikabulkan oleh Allah adalah bahwasanya ketika kita berdoa, selanjutnya kita juga harus menjaga kehalalan kita, menjaga kehalalan dan kebaikan diri kita. Artinya setelah kita berdoa, maka kita masih harus ikhtiar, antara lain kita harus menjaga seluruh makanan kita menjadi seluruh makanan kita adalah makanan yang halal. Semua termasuk pakaian, apapun yang kita kenakan harus terjaga kehalalannya. Ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabbi, 2 kali. Dikatakan Ya Rabbi, Ya Rabbi, 2 kali. Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Fa inni yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doa dikabulkan jika yang dikonsumsi dan pakaian yang dipakai adalah dari sesuatu yang haram. Jadi kehalalan yang ada pada diri kita itu juga mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya doa kita. Oleh karena itu kita harus menjaga segala makanan, segala hal yang kita kenakan agar berasal dari segala sesuatu yang halal. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita berdoa atau bahkan setelah kita berdoa, kita tidak boleh berputus asa. Ada satu rahasia yang ingin saya sampaikan, bahwa misalnya orang menduga doa kita tidak dikabulkan. Sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ada satu rahasia. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahwa ketika doa kita seperti tidak dikabulkan, sebetulnya bukan tidak dikabulkan, melainkan doa kita dikabulkan dalam bentuk yang lain. Misalnya untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, supaya kita itu siap menerima apa yang kita inginkan. Itu yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, pasti dikabulkan, akan tetapi dikabulkannya mungkin nanti di akhirat. Nah, sehingga sekali lagi kita dalam berdoa, bahkan setelah kita berdoa, kita tidak boleh berputus asa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati was sihhati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.